Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala manhajihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa zidna at-tuqa wazidna khasyatan fika ya rabbal alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan bersyukur atas segala bentuk nikmat yang telah sampai kepada kita. Nikmat yang jikalau kita berusaha untuk menghitung satu demi satu secara detil, maka kita tidak akan pernah bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian wahai manusia, kata Allah, berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan yang detil, dengan hitungan yang begitu halus, maka kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Nikmat yang sampai kepada anak manusia, kepada kita hari ini, bisa kita hitung, bisa kita terka. Akan tetapi ketika kita diperintahkan untuk menghitung secara detil, lan tuhsuha, kata Allah, maka tidak akan pernah bisa sama sekali. Karenanya, atas segala nikmat tersebut, hendaknya setiap manusia bersyukur agar nikmat yang telah sampai dan telah ada diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Penambahan nikmat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak selalu penambahan terhadap materi. Bisa jadi nikmat yang kita syukuri tersebut bentuknya tidak bertambah, akan tetapi Allah berikan keberkahan pada yang sedikit tersebut. Maka syukur adalah satu kewajiban bagi setiap anak manusia yang diberikan nikmat, termasuk nikmat yang sedang kita jalani sekarang ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat dimudahkannya jalan kita dalam menuntut ilmu. Ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, bersyukur atas nikmat menuntut ilmu ini, Allah akan tambahkan. Entah itu Allah tambahkan kepada kita ilmu, atau Allah jadikan ilmu yang ada pada diri kita ini menjadi bermanfaat. Ini yang dimaksudkan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian tidak bersyukur, ketahuilah bahwasannya azabku begitu pedih. Azab yang disebutkan di sini umum. Azab apapun, baik kelak di akhirat ataupun kini di dunia. Dan salah satu bentuk azab adalah kita tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang hanya menjadi bumerang kepada kita. Ilmu yang hanya menjadi beban di setiap pundak-pundak orang yang belajar. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian kufur terhadap nikmatku, tidak bersyukur telah diberikan ilmu, tidak bersyukur dimudahkannya jalan kita dalam menuntut ilmu, inna azabi lasyadid, kata Allah, sungguh azabku amatlah pedih. Bukankah sampai hari ini terkadang kita mendapatkan azab tersebut ketika hati kita jauh dari Al-Quran, ketika jiwa kita tidak tenang dalam beribadah, ketika jiwa kita tidak tenang berlama-lama di majelis ilmu. Ini adalah salah satu bentuk azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan bisa jadi dikarenakan kita tidak pandai bersyukur. Tidak pandai bersyukur atas nikmat ilmu yang telah sampai kepada kita.
At-talib at-talibat, ikhwani wa akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu dari taman-taman surga. Yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian lewat pada taman-taman surga, farta'u, maka dekatilah, maka mendekatlah. Maka bersyukurlah kita yang sudah masuk dalam taman-taman surga. Tinggal bagaimana kita menikmati taman surga tersebut. Bagaimana kita menikmati setiap detik kita bersama di dalam taman-taman surga ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, ilmu yang bermanfaat serta keistiqomahan. Wallahu waliyut taufiq. Nah, silahkan lanjutkan. Kita masuk ke al-qaidah الثانية dalam qawaid al-arba'. Al-qaidah ula, al-qaidah al-ula. Tafadhal Rizqi. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah, al-qaidah al-ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. لم يدخلهم. Kenapa lam yudkhilhum? Lam huruf apa? Lam yudkhilhum. Baik. Nah. Lam yudkhilhum fil Islam wa dalilun qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, setelah beliau menjelaskan pada muqaddimah yang kemarin sudah kita bahas, bahwasannya ketika kita mengetahui akan bahaya kesyirikan, bahwasannya syirik ini ketika masuk dalam satu ibadah akan merusak ibadah tersebut. Kemudian beliau mengatakan di ujung muqaddimah tadi yang kemarin kita bahas, ketika kalian mengetahui bahwasannya syirik ini akan merusak satu ibadah, maka wajib atas setiap muslim untuk mengetahui, untuk mempelajari kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui apa itu kesyirikan dan bagaimana model-model kesyirikan agar kita sebagai seorang muslim tidak terjerat dalam jeratan kesyirikan tersebut. Kemudian beliau mulai kaidah yang pertama. Beliau rahimahullahu taala mengatakan al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu perlu mengetahui, kata beliau, bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta dan pengatur. Muqirrun bi anna Allah taala huwal khaliqur raziq al mudabbir. Bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengatur. Penjelasan Syekh ini yang mengatakan bahwasannya orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur, Allah adalah penguasa, al-muhyil mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Yang disebutkan ini adalah sifat-sifat utama sebuah konsep ketuhanan. Artinya, sebuah ketuhanan tidak akan sempurna ketika dia tidak bisa mencipta, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, kemudian tidak bisa memberi rizki. Makanya ketika kita dihadapkan dalam pemaknaan apa itu Ar-Rabb, para ulama menjelaskan Ar-Rabbu huwal khaliqu al-mudabbiru al-malik al-muhyi al-mumit ar-raziq. Berkisar pada sifat-sifat ini. Ya. Maka dikatakan
Orang-orang kuffar Quraisy, mereka mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Akan tetapi keyakinan mereka bahwasanya Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur, belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat ke-31, qul, katakanlah, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku as-sam'a wal absar, siapa pula yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa pula yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, artinya mematikan orang mati dan menghidupkan orang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan orang mati dari yang sebelumnya hidup. Wa man yudabbirul amr, dan siapa pula yang mengatur segala urusan. Fasayaqulun, mereka akan berkata, Allah lah yang melakukan semua itu. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada orang yang mengaku demikian, mengaku Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah mengatur, katakan kepada mereka, kalau kalian sudah mengaku itu semua, mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa kalian tidak beriman? Mengapa kalian mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pengakuan mereka akan rububiyah hanya Allah. Apa itu rububiyah hanya Allah? Ya, Allah mengatur, atau singkatnya segala sesuatu, segala perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mematikan, menciptakan. Mereka mengakui itu semua. Keyakinan mereka terhadap rububiyahnya Allah ini menjadi batal ketika mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka berbuat syirik. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Mereka akan menjawab Allah. Akan tetapi mereka berbuat kesyirikan. Orang-orang Yahudi, mereka mengangkat Uzair ibn Allah. Uzair menjadi ibnu, anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan satu kesyirikan yang nyata. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad. Orang-orang Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam, yang masuk dalam trinitas ketuhanan mereka. Tuhan Ayah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus atau Tuhan Ibu. Mereka meyakini Allah menciptakan, akan tapi di sisi yang lain mereka menjadikan Allah memiliki anak sebagaimana orang Yahudi, dan mengangkat Nabi Isa yang harusnya hamba dan makhluk menjadi setara derajatnya. Ya. Keyakinan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Karena ketika keyakinan hanya keyakinan ini saja, tanpa pengamalan, pengibadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka batallah keyakinan terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Di antara dalil-dalil atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrikin, mereka itu mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa bukti. Yang pertama adalah pengakuan mereka sendiri, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Syekh. Ya. Bukti-bukti yang menjadikan kita tahu bahwasannya kaum musyrikin, mereka mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa bukti yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah pengakuan mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh tadi. Qul,
dalam Al-Quran, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah." Mereka mengakui sendiri bahwasanya Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, Allah itu Maha pemberi rezeki. Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang musyrikin ini. "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard." Kalau seandainya kalian bertanya, wahai kaum muslimin, ini ayat turun di zamannya Rasulullah SAW. Kalau kalian bertanya kepada kaum musyrikin, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard," siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna. Lihat, kalimat la yaqulunna ini ada berapa ketegasan di sini? Lamu ta'kid. Kemudian ada nunun taukid. La yaqulunna, mereka pasti sungguh akan menjawab Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang memberi rezeki. Artinya mereka mengakui Allah punya rububiyah. Hanya Allah saja yang dapat menciptakan, hanya Allah saja yang dapat menghidupkan, memberi rezeki. Mereka mengakui itu semua. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ini adalah dalil yang pertama dan menjadi bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya kaum musyrikin mengakui dengan keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala punya rububiyah. Yang kedua, dan bukti yang kedua bahwasanya mereka beriman kepada Allah secara rububiyah adalah mereka akan kembali kepada Allah dalam kondisi genting. Sebagaimana yang ada dalam surat Al-Ankabut, "Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Ingatlah ketika mereka diombang-ambingkan di tengah laut. Idza rakibu fil fulki da'u Allah. Ketika diombang-ambingkan di dalam laut, mereka meminta hanya kepada Allah. Mereka kembali kepada fitrah mereka. Da'awullah, mereka meminta kepada Allah. Mukhlisin, benar-benar ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum, akan tetapi ketika mereka sudah diselamatkan Allah, idzahum yusyrikun. Setelah diselamatkan, ternyata mereka kembali mensyirikatkan Allah. Ya, bukti yang kedua adalah kembalinya mereka kepada Allah di saat genting. Kita sebagai seorang manusia, kalau sudah mepet sekali atau sudah berada di posisi yang terjepit, yang akan kita ingat hanya orang-orang yang benar punya kuasa. Sederhananya, coba misalkan kita buat KTP, mentok, ngurus ke sini, camat, mentok, ngurus ke sini, mentok, nggak bisa, kesulitan mengurusnya. Mungkin karena KTP hilang, harus mendatangkan surat kehilangan dari kepolisian, harus datang sana, datang sini, benar-benar mentok tuh. Siapa yang di pikiran kita? Siapa yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah ini? Oh, ternyata kita punya orang dalam. Misalkan begitu. Nah, maka kita akan kembali kepada orang dalam tersebut. Akan kita ingat. Minta tolong pada dia. Tolonglah, ini udah mentok nih. Tidak bisa lagi urusannya. Ini dalam hal duniawi. Secara naluri manusia, kalau sudah sempit keadaan, kita akan ingat pada orang-orang yang memang benar-benar punya kuasa. Terlebih lagi ketika manusia secara fitrahnya akan mengakui adanya Tuhan. Sejenak kita berhenti pada kalimat fitrah ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 174, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perjanjian yang ada antara anak manusia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum mereka dilahirkan, mereka sudah dikenalkan bahwasannya Allah adalah Rabb satu-satunya yang berhak mereka ibadati. Mereka sudah dikenalkan dengan hal itu. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz", dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala, "Akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari anak Adam dan mengambil persaksian mereka. Jadi dahulu sebelum penciptaan, sebelum lahir anak manusia, kita ini dikumpulkan oleh Allah dan kita memang tidak ingat kejadian tersebut. Dikumpulkan oleh Allah dari awal penciptaan sampai nanti akhir kematian. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mengambil janji anak manusia. Apa janjinya? Allah Subhanahu wa taala firman, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala. Mereka mengatakan, iya. Syahidna, kami mengakui itu. An taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafirin. Tapi nanti ketika hari kiamat kalian mengatakan kami lalai dari janji kami ini. Artinya sebelum kita lahir, seluruh anak manusia, yang muslimnya, yang nasraninya, yang yahudinya, dan termasuk agama-agama buatan manusia lainnya, mereka sebelum lahir ke muka bumi ini sudah diambil janjinya, mitsaq, perjanjian antara Allah dan makhluknya. Sehingga benarlah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Kull mauludin yuladu ala fitrah." Setiap anak manusia yang lahir, mereka terlahir dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Masih ada sisa perjanjian dahulu itu sampai hari itu, sampai dia lahir. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Janji itu masih ada, tapi orang tuanya lah nanti yang akan membawa anak tersebut menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Ini fitrah yang dimaksudkan. Artinya manusia ini dibekali oleh Allah fitrah akan kembali dan mengakui adanya yang maha kuasa. Makanya ketika mereka berada dalam satu kesempitan, mereka tidak punya pilihan lagi selain kembali pada Sang Maha Kuasa. Mereka kembali, mereka meminta kepada Allah dengan sebenar-benar permintaan. Ini bukti bahwasanya orang-orang kufar, orang-orang musyrikin mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ini adalah fitrah yang mereka miliki. Jangankan orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, orang ateis dalam kondisi genting pun mereka mencari Tuhan. Orang-orang yang tidak mengakui Tuhan, kalau kejadian faktanya dan nyatanya, dalam beberapa kejadian orang-orang yang mengaku ateis, ada cerita unik dari salah seorang masyayikh. Beliau sempat menceritakan, ana ketika itu perjalanan, syekh ini menceritakan, ana dalam satu perjalanan di pesawat ketemu dengan orang mulhid. Mulhid itu ateis. Kemudian berceritalah, terjadi perdebatan di pesawat. Biasa kan kalau di pesawat itu kan bicara dengan orang sampingnya. Orang ini benar-benar saintis, apa istilahnya ya, segala sesuatu itu pasti ada alasannya gitu. Sehingga mereka menafikan adanya Tuhan yang menciptakan. Ya, ada bumi ini ada dengan tiba-tiba, apa sudfah istilahnya. Kalau bahasa kitanya teori Big Bang. Seperti itu misalnya. Artinya berdialog dengan syekh ini sampai sudah beberapa waktu tiba-tiba terjadi trouble di pesawat. Zero gravity. Tiba-tiba jatuh. Apa dijawabkannya? Oh my God. Oh Tuhanku, katanya. Kata Syekh, adanya Tuhanmu. Nah, itu istilahnya kalau bahasa kita. Adanya Tuhanmu. Akhirnya terdiam. Itu akhirnya mulai sadar bahwasannya fitrah dia, bahwasannya dia mengakui adanya Tuhan. Tapi egoisme anak manusia dan kebodohan anak manusia, sebagaimana dalam firman Allah, innahu kana zaluman jahula, zalim kepada diri sendiri dan bodoh. Itu sifat
Karakter asli manusia itu seperti itu. Makanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian, la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian baru diberikan Allah pendengaran, penglihatan, akal. Artinya semakin berilmu, semakin jauh dari kebodohan tersebut. Orang-orang yang ngakunya belajar sehingga mereka tidak mengenal lagi adanya Tuhan, artinya mereka kembali kepada asal mereka. Artinya kebodohan. Mereka tidak mengetahui. Akal mereka tidak mereka pergunakan sebagaimana mestinya. Fitrah mereka tidak mereka pergunakan sebagaimana adanya. Maka dari cerita ini kita bisa mengambil bahwasanya seateis apapun, setidak meyakini apapun orang terhadap adanya Tuhan, mereka pasti ada satu titik mereka akan kembali kepada fitrah mereka. Idza rakibu fil fulki da'awallahu mukhlishina lahuddin. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka datangnya dari Allah. "Tsumma idza massakumud durr." Nah, ini jaminan dari Allah. Allah yang Maha mengetahui. "Wa idza massakum ad-durr fa ilaihi taj'arun." Ketika kalian ditimpa kemudaratan, kesulitan, ilaihi taj'arun, kalian akan pasti akan kembali ke Dia. Artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang mengatakan? Kalamullah. Allah yang mengakui. Allah yang mengetahui kehidupan manusia. Apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka katakan. Artinya mereka mengakui adanya Allah, adanya Tuhan. Ini bukti yang kedua bahwasannya kaum musyrikin mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Allah memiliki rububiyah dan mereka mengimani rububiyah tersebut. Bukti yang ketiga adalah mereka juga beribadah. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sah? Mereka beribadah atau tidak? Sisa-sisa dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam masih ada. Ini terkhusus di kaum kufar Quraisy ya, musyrikin Quraisy. Mereka masih beribadah, mereka haji. Mereka haji. Mereka berpuasa. Puasa. Mereka berhari raya, hari raya ini itu apa? Dalam mereka beribadah. Nah, mereka berhaji juga. Makanya ketika Rasulullah SAW melihat tata cara hajinya orang-orang kufar Quraisy ketika itu, mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Mereka mengatakan ini. Mereka mengakui ini, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarikalak. La syarikalak. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mendengar talbiyahnya orang kufar Quraisy ini, apa mereka katakan? Apakah Rasulullah SAW katakan? Wailakum, qad. Cukup, sampai situ aja, sampai kalimat la syarikalak. Tapi mereka enggak. Mereka katakan apa? Hah? Illa syarikan huwalak. Tidak ada sekutu bagimu, ya Allah, kami penuhi panggilanmu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Illa syarikan, kecuali sekutu yang engkau ridhai. Makanya Rasulullah SAW katakan cukup cuman sampai la syarikalaka saja, jangan sambung lagi. Karena kalimat yang setelah itu adalah kalimat kesyirikan. Illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang engkau ridhai dan engkau setujui. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyetujui ada syirikat selain dirinya? Ini bukti bahwasannya kaum musyrikin, orang-orang yang mensyirikatkan Allah, mengakui bahwasannya ada Allah dan mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat, bukti yang keempat bahwasannya mereka mengakui adanya Allah
dan rububiyah hanya Allah, banyak di antara mereka yang bernama Abdullah. Siapa yang namanya Abdullah? Yang paling terkenal? Ayah Nabi, Abdullah. Apakah ayah Nabi memang benar-benar mengilahkan Allah, mentauhidkan Allah? Kalau memang mentauhidkan Allah dan hanya dengan mengakui rububiyah Allah sudah cukup masuk ke dalam Islam, tidak mungkin Nabi mengatakan abi wa abuka finnar, tidak mungkin. Tapi mereka mengakui adanya Allah, karenanya dinamakan dengan Abdullah. Siapa lagi namanya Abdullah? Abdullah bin Umar Muslim. Siapa lagi? Abdullah bin Abi Quhafah. Siapa itu? Abu Bakar. Ayahnya Abu Bakar. Tapi beliau masuk Islam. Artinya mereka di zaman sebelum adanya Islam, mereka sudah menamai diri mereka dengan Abdullah, hambanya Allah. Ada namanya Abdul Uzza, ada Abdul Ka'bah, Abdul Lat. Mereka semua punya nama tersebut. Artinya ketika mereka menamai diri mereka dengan Abdullah, mereka mengakui bahwasannya Allah itu ada. Allah itu Tuhan. Dan mereka mengakui itu. Allah memiliki segala bentuk kerububiahan. Allah menciptakan, punya kuasa. Itu bukti kuat bahwasannya mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga bahwasannya kaum musyrikin Quraisy itu beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Artinya, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah," dan tidaklah mereka beriman, mayoritas mereka beriman kepada Allah. Artinya keimanan tentang kerububiahan Allah Subhanahu wa taala, illa wa hum musyrikun, dan akan tetapi mereka mensyirikatkan Allah dalam ibadah, dalam tauhid uluhiyah. Baik, ini bukti yang kelima. Yang keempat tadi apa? Banyak yang namanya yang kelima tadi, Allah menyebutkan ada kaum musyrikin yang beriman. Akan tapi berimannya di sini apa maksudnya? Bukan beriman secara uluhiyah, tapi mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Anda lupa. Kemudian yang keenam, dalil yang keenam adalah mereka sabar. Dalil yang keenam adalah mereka bersumpah juga dengan nama Allah. Ya, di antara dalilnya juga mereka juga bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau sudah bersumpah dengan satu nama, artinya dia benar-benar mengagungkan nama tersebut. Sah? Ya. Ketika mereka kaum Quraisy ini, kaum musyrikin Quraisy ini bersumpah dengan nama Allah, artinya mereka mengakui memang ada tuh Allah. Ngakui Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuasa. Zat yang dapat memberikan rezeki, yang dapat memberikan, menghidupkan, mematikan dan segalanya. Akan tetapi mengapa mereka dengan segala bukti-bukti ini masih saja mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mengapa mereka masih mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala? Apa alasan mereka? Kenapa mereka mensyirikatkan Allah padahal mereka mengakui bahwasannya
Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rizki. Dengan segala keimanan mereka terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa mereka tidak beriman? Itu juga yang difirmankan oleh Allah, faqul afala tattaqun. Katakanlah kepada mereka, kalian sudah mengimani itu semua. Afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak beriman? Apa yang menyebabkan kalian melakukan kemusyrikan tersebut? Maka jawabannya ada pada kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, al-qaidah ats-tsaniyah. Silakan. Tafadhal. Al-qaidah ats-tsaniyah. Tafadhal, Bang. Al-qaidah ats-tsaniyah annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa liqalabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilul qurba qawluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Baik. Alasan mereka, mengapa mereka masih mensyirikatkan Allah padahal mereka mengakui kerububihan Allah. Alasan mereka apa? Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim. Kami tidak berdoa, kemudian kami tidak mempersembahkan ibadah kami kepada selain Allah ini, bukan karena kami mengakui sesembahan itu menciptakan yang mematikan, bukan itu. Akan tetapi li talabil qurbati wasyafa'ah. Akan tapi kami ingin dekat sama Allah. Kami ingin sesembahan-sesembahan yang kami sembah sekarang ini menjadi wasilah perantara kami kepada Allah. Atau paling tidak mereka memberikan syafaat kepada kami. Menjadikan makhluk sebagai syafaat sehingga menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bagaimana kaum musyrikin ini dengan keimanan mereka terhadap rububiyah Allah, akan tetapi mereka beribadah kepada selain Allah dengan alasan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mengambil selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai wali. Ma na'buduhum, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami mengibadati mereka hanya untuk liyuqarribuna ilallahi zulfa, mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sungguhnya Allah lah yang akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sungguhnya Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya sebab mereka mensyirikatkan Allah dan tidak ingin mentauhidkan Allah padahal mereka mengimani adanya Allah dan segala kerububihan Allah adalah mereka ingin dekat kepada Allah dengan perantara sesembahan tersebut. Kemudian satu lagi untuk meminta syafaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengibadati selain Allah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Padahal apa yang mereka ibadati tersebut tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat memberikan mudarat. Wa yaqulun, mereka mengatakan haula syufa'auna indallah. Mereka itu yang kami sembah adalah perantara kami kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka secara ringkas, mengapa orang-orang yang mengambil atau menjadikan selain Allah sebagai sesembahan ini jatuh kepada kesyirikan? Dikarenakan dua alasan. Yang pertama, dikarenakan mereka tidak ikhlas dan masuk dan jatuh kepada kesyirikan. Apa arti ikhlas? Memurnikan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah. Mereka, orang-orang yang menyembah selain Allah ini menjadi tercela dan menjadi syirik. Yang pertama dikarenakan mereka tidak ikhlas dan mereka jatuh kepada kesyirikan, dan itu jelas. Yang kedua, dikarenakan mereka mempermisalkan pencipta dengan makhluk. Annahum qasul khaliq bil makhluk. Dan permisalan ini adalah permisalan yang batil dari dua sisi. Mereka memisalkan pencipta dengan makhluk, dan permisalan ini adalah permisalan yang batil, salah dari dua sisi. Yang pertama, sisi yang mengapa permisalan ini menjadi batil dan sangat salah. Yang pertama adalah dikarenakan makhluk ini ketika mereka membutuhkan perantara disebabkan karena makhluk ini lemah dan tidak punya kekuatan. Liqusuri ilmihi wa jahlihi. Karena terbatasnya ilmu mereka, kemudian dikarenakan kebodohan mereka. Makhluk kita butuh kepada menteri atau orang yang menjadi perwakilan kita, dikarenakan kita tidak bisa terjun langsung atau kita tidak bisa sampai langsung pada orang yang ingin kita tuju. Betul. Maka permisalan mereka yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sesembahan ini sebagai perantara, artinya mereka merendahkan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak faham dengan hamba-hambanya. Ta'ala Allahu amma yasifun. Mereka secara tidak langsung mengatakan bahwasannya ilmu Allah tidak sampai untuk mengilmui apa yang diinginkan oleh makhluknya. Karenanya permisalan al-khaliq dan makhluk ini menjadi sangat batil karena hal ini. Hal yang pertama tadi apa? Karena mereka itu tidak ikhlas. Yang kedua dikarenakan mereka mempermisalkan al-khaliq dan makhluk. Dan ini menjadi permisalan yang batil dikarenakan dua sisi. Yang sisi pertama, seseorang membutuhkan perantara dikarenakan kelemahan ilmu dan kebodohannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih kepada hamba-hambanya melebihi kasih hambanya kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi liwaladiha." Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang ibu yang kehilangan anak. Kemudian ketika ketemu anaknya, dia begitu cinta. Ditanyakan kepada para sahabat, kira-kira ibu ini sakit cintanya kepada anak yang berani tidak ibu ini menjatuhkan atau membuang anaknya ke dalam kobaran api? Tentu tidak ya Rasulullah, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sungguh Allah lebih pengasih kepada hambanya dibanding ibu ini kepada anaknya. Artinya apa? Allah itu tahu segala keadaan manusia. Allah itu dekat dengan manusia. Apa dalilnya? Kedekatan Allah. Nah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
Allah itu dekat. Maka ketika kita adakan perantara antara makhluk dengan Khaliq, artinya kita menjatuhkan derajat Allah sejatuh-jatuhnya. Di sisi inilah orang-orang yang mensyirikatkan Allah dengan alasan ingin menjadikan sesembahan tersebut sebagai perantara menjadi batil. Di sisi ini, dikarenakan mereka menjatuhkan Allah sejatuh-jatuhnya. Ta'ala Allahu amma yasifun. Mereka mempermisalkan sang Khaliq dengan makhluk. Yang butuh kepada perantara itu manusia. Yang butuh kepada syafaat itu manusia. Sebagaimana kita permisalkan di awal tadi. Kita kalau mau bertemu dengan gubernur, dan gubernur itu kan tidak tahu nih keadaan kita. Tahu enggak keadaan kita? Walaupun sesering apapun dia belusukan, dia tidak akan tahu apa yang kita inginkan, apa kendala kita. Dan kita tidak bisa menyampaikan langsung, harus ada protokolnya. Harus ke sini dulu, ke sini, ke sini, ke sini. Ketika disamakan proses meminta seorang makhluk dengan Khaliq ini dengan proses meminta makhluk dengan makhluk, maka mereka sudah menjatuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala sejatuh-jatuhnya. Karenanya orang-orang yang mensyirikatkan Allah dengan alasan ingin mendekat, ingin menjadikan syafaat orang perantara ini, benar-benar menjadi satu bentuk kesyirikan yang tidak bisa ditoleransi. Kaum Nabi Nuh, mereka menjadikan 5 orang salih sebagai sesembahan selain Allah. Siapa saja? Siapa? Wad, Suwa', Yaghuth, Nasr. Mereka menjadikan orang-orang saleh ini. Mereka ini orang saleh. Akan tapi mereka berlebihan kepada orang saleh ini. Kemudian mengangkat derajatnya sampai ke derajat ketuhanan. Kita bisa ambil faedah. Sedikit kita berhenti pada cerita tentang kaum Nabi Nuh yang menjadikan orang-orang saleh ini sebagai sesembahan selain Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya yang paling banyak menjatuhkan anak manusia kepada kesyirikan adalah sifat al-ghulu, berlebih-lebihan. Ketika seorang manusia berlebihan kepada orang-orang saleh, maka dia bisa mengangkat orang saleh ini kepada derajat ketuhanan yang melebihi derajat seharusnya, yakni seorang hamba. Ketika orang-orang Nasrani mengangkat derajat Isa alaihissalam, mereka berlebihan sehingga mengangkat derajat Nabi Isa alaihissalam kepada derajat ketuhanan. Jatuhlah ke mereka pada kesyirikan. Karenanya Islam, agama kita, adalah agama yang moderat. Apa moderat? Wasata, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. La ghuluwa wala ifrat wala tafrita wala ifrat, tidak berlebihan, tidak pula bermudah-mudahan. Ketika orang-orang ini, kaum Nabi Nuh, mengangkat orang-orang saleh ini sebagai perantara mereka kepada Allah, mereka bertawassul dengan orang-orang saleh ini yang sudah meninggal, yang sudah mati. Mereka bertawassul agar orang-orang saleh ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lambat laun generasi berganti. Orang yang tadinya hanya menjadikan orang-orang saleh ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah, generasi ini hilang. Datang generasi baru yang mengira bahwasannya 5 orang ini adalah sebagai Tuhan mereka, karena mereka tidak punya ilmu. Begitulah asal mula kesyirikan di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan insyaAllah ta'ala.
والصلاة القائمة آت محمد وصيد الفضيلة صلى الله مقام محمود إنك لا تخلف. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala nabiyillah. Kita lanjutkan sedikit. Maka dengan hal ini kita mengetahui apa alasan dari orang-orang musyrikin ketika mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka merasa tidak pantas meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadikan selain Allah sebagai perantara mereka. Sangat persis keadaannya dengan orang-orang hari ini yang merasa tidak pantas dengan meminta langsung pada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mintalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ini merasa tidak pantas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berhusnudzan, mereka berburuk sangka dengan Allah. Mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolak mereka. Maka ini sama dengan menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Bukankah aku berada pada prasangka hambaku terhadapku? Ketika orang-orang ini merasa tidak yakin dengan meminta kepada Allah secara langsung, kemudian mereka menjadikan orang-orang yang sudah wafat, sudah mati sebagai perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sama dengan kaum musyrikin dahulu, benar-benar sama ketika mereka menjadikan sesembahan mereka Allat wal Uzza sebagai perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka mendekatkan diri orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ingin menjadikan orang-orang yang mereka sembah dan mereka pinta sebagai syafaat, sebagai pemberi syafaat. Lalu bagaimana syafaat ini bekerja sehingga mereka yakin bahwasannya sesembahan mereka dapat memberikan syafaat kepada mereka? Lalu apa yang dimaksud dengan syafaat? Apa saja syafaat yang dibolehkan dan apa saja syafaat yang dilarang? Bagaimana orang-orang musyrikin ini menjadi musyrik, menjadi kafir dikarenakan mereka menjadikan sesembahan selain Allah sebagai pemberi syafaat. Bagaimana itu bisa terjadi? InsyaAllah akan kita bahas pada ba'da athar insyaAllah ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat atas ilmu yang sudah kita
ketahui. Kita cukupkan wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.